0422411730. Dan saya Endamone dengan NIM 2422411729. Dan saya Maria Juwita Inarapu dengan NIM 2422411731. Dan saya Maria Sabulangkiru dengan NIM 2421111734. Dan saya Putri Layak dengan NIM 24241173. Dan saya Sulastika Hujan Tribolya dengan NIM 2422411733. Dan saya Maria Sabulangkiru dengan NIM 2422411134. Saya Layak dengan NIM 2422411173. Saya Sulastika Hujan Tribolya dengan NIM 2422411733. Pengertian sistem respirasi manusia. Sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan organ dan jaringan yang bekerja sama untuk mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida ke atmosfer. Proses ini dimulai dari masuknya udara melalui hidung atau mulut, kemudian melalui saluran pernapasan seperti tenggorokan, laring, trakea, bronkus, dan akhirnya mencapai paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen diambil dan diserap oleh darah, sementara karbon dioksida dibuang ke udara saat kita bernapas. Sistem pernapasan manusia sangat penting untuk menjaga keseimbangan gas dalam tubuh dan mendukung fungsi organ-organ lainnya. Fungsi sistem respirasi manusia. Sistem pernapasan memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh untuk manusia, diantaranya adalah 1. Pengambilan oksigen. Fungsi utama pernapasan adalah mengambil oksigen dari udara untuk diserap oleh darah dan dibawa ke seluruh tubuh. 2. Pengeluaran karbon dioksida. Sistem pernapasan juga berfungsi untuk membuang karbon dioksida, yaitu gas buangan hasil dari proses pembakaran makanan di dalam sel. 3. Menjaga keseimbangan asam basa. Sistem pernapasan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. 4. Membantu regulasi suhu tubuh. Sistem pernapasan juga dapat membantu dalam regulasi suhu tubuh. Ketika tubuh mengalami peningkatan suhu, sistem pernapasan akan meningkatkan laju pernapasan untuk membantu membuang panas tubuh dan menurunkan suhu tubuh. Yang kelima, menjaga kelembaban saluran pernapasan. Sistem pernapasan juga berfungsi untuk menjaga kelembaban saluran pernapasan. Udara yang masuk ke dalam tubuh biasanya kering, sehingga saluran pernapasan perlu menghasilkan lendir untuk menjaga kelembaban. Lendir tersebut juga membantu menjaga saluran pernapasan agar tidak terlalu kering atau terlalu basah. Yang keenam, membantu pengaturan detak jantung. Sistem pernapasan juga dapat membantu dalam pengaturan detak jantung. Saat kita bernapas, perubahan tekanan di dalam dada akan mempengaruhi aliran darah ke jantung. Organ-organ sistem respirasi manusia. Organ sistem pernapasan manusia. Fungsi organ pernapasan dan cara kerja sistem pernapasan terdiri atas beberapa, yaitu 1. Rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan pengambilan oksigen. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan udara dari partikel-partikel kecil yang masuk bersama dengan udara. 2. Faring. Faring adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan trakea. Faring berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan makanan. 3. Trakea. Trakea adalah saluran udara yang menghubungkan faring dengan bronkus. Di dalam trakea terdapat beberapa rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring
dan membersihkan udara dari partikel-partikel yang masuk bersama dengan udara. 4. Laring. Laring adalah organ yang terletak di antara trakea dan berfungsi sebagai pengatur suara dan mencegah masuknya makanan ke dalam saluran pernapasan. Ketika kita bernapas, pita suara di dalam laring akan terbuka, sehingga udara dapat masuk ke dalam trakea. 5. Bronkus. Bronkus adalah cabang-cabang saluran udara yang bercabang dari trakea dan menuju ke paru-paru. Bronkus berfungsi sebagai tempat masuknya udara ke dalam paru-paru. 6. Alveolus. Alveolus adalah struktur kecil berbentuk kantung yang terdapat di dalam paru-paru. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. 7. Paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Di dalam paru-paru terdapat jutaan alveolus yang berfungsi untuk menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida dari tubuh. 8. Pleura. Pleura adalah lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan rongga dada. Pleura berfungsi untuk mengurangi gesekan antara paru-paru dan dinding dada saat kita bernapas. Mekanisme sistem respirasi manusia. Proses pernapasan pada manusia secara singkat dimulai di rongga hidung atau mulut. Kemudian udara masuk ke dalam faring dan trakea. Lalu menuju ke bronkus dan akhirnya sampai ke alveolus di dalam paru-paru. Setelah terjadi pertukaran gas, udara yang telah kehilangan oksigen akan keluar dari tubuh melalui hidung atau mulut. Proses ini akan terjadi terus-menerus selama kita bernafas, baik saat kita sedang istirahat maupun kita sedang beraktivitas. Yang berikut pernapasan dada. Pernapasan dada inspirasi adalah salah satu jenis pernapasan di udara masuk ke dalam paru-paru dengan cara mengembangkan dada atau rongga dada. Pada saat inspirasi, otot-otot antar tulang rusuk akan mengencang dan menarik tulang rusuk ke atas dada dan keluar. Rongga dada membesar dan membuat paru-paru dapat menarik udara ke dalam. Pernapasan dada inspirasi biasanya terjadi ketika kita membutuhkan lebih banyak oksigen, seperti saat kita berolahraga atau kehabisan nafas. Yang berikut pernapasan perut. Pernapasan perut dilakukan dengan menggunakan otot diafragma yang terletak di rongga dada. Ketika kita melakukan pernapasan perut diafragma, akan menarik diri ke bawah arah perut, sehingga membuat rongga perut membesar dan mengurangi tekanan di dalam rongga dada. Hal ini memungkinkan udara masuk ke dalam paru-paru dengan lebih mudah. Pernapasan perut terjadi karena terjadinya kontraksi otot diafragma. Kontraksi tersebut membantu menarik udara ke dalam paru-paru dan mengeluarkan udara keluar. Selain itu, pernapasan perut juga membantu untuk mengurangi stres dan ketegangan, karena membantu tubuh lebih rileks dan mengurangi ketenangan pada otot dada. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan sistem respirasi pada manusia. Berikut ini adalah penjelasan mengenai gangguan pernapasan dan gejalanya yang umumnya terjadi pada manusia. Yang pertama, asma. Asma adalah kondisi kronis yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan, pembuatan sulit bagi penderita untuk bernapas. Gejala asma meliputi sesak napas, dada terasa sesak, batuk yang terus-menerus, dan pengisian suara saat bernapas. Yang kedua, tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh penyakit Myxobacterium tuberculosis. Gejalanya termasuk batuk yang berlangsungan selama lebih dari 3 minggu, demam, keringat malam, penurunan berat badan, dan lelah. Yang ketiga, faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan,
yang sering disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Gejalanya meliputi sakit tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, dan batuk. Yang keempat, bronkis. Bronkis adalah kondisi pandangan pada saluran udara yang menghubungkan paru-paru dan tenggorokan. Gejala bronkis adalah batuk yang berlangsung selama lebih dari 5 hari, dahak, sesak napas, dan dada terasa berat. Yang kelima, pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Gejala pneumonia meliputi demam, batuk, sesak napas, dada terasa sakit saat bernapas, dan dahak berwarna kuning atau hijau. Yang keenam, emfisema. Emfisema adalah kondisi kronis yang mempengaruhi paru-paru dan menyebabkan kerusakan pada alveoli, struktur kecil pada paru-paru yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas. Gejala emfisema meliputi sesak napas, batuk berdahak, penurunan berat badan, dan kelelahan. Yang ketujuh, sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada membran yang melapisi rongga hidung dan sinus paranasal. Gejala sinusitis meliputi sakit kepala, sakit gigi, hidung bersumbat atau berair, dan meningkatkan produksi lendir. Yang kedelapan, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah jenis kanker yang berkembang pada jaringan paru-paru. Gejalanya meliputi batuk yang berlangsungan selama lebih dari 3 minggu, dada terasa sakit atau terasa berat, sesak napas, dan kelelahan. Demikian hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.